Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita buka renungan firman Tuhan kita saat ini yang terambil di dalam kitab suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Sebab supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi firman Tuhan datang kepada kita semua pada saat ini. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kita melihat perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Rasul Paulus mungkin melihat kondisi sidang jemaat Tuhan di Korintus pada saat itu sedang dalam kondisi di mana tidak ada rasa saling mengasihi. Jadi tidak ada saling mengampuni ketika ada yang bersalah. Sehingga Rasul Paulus benar-benar menekan jemaat dengan kalau kita melihat perikop bahwa harus diampuni orang yang bersalah. Kalau harus berarti itu adalah harus ya saudara-saudara, dalam arti tidak boleh tidak. Harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh baca kembali, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Jadi kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu, Rasul Paulus berkata, saya juga mengampuni orang tersebut. Dan selanjutnya dikatakan, sebab aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Rasul Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa kalaupun memang ada orang yang harus diampuni, dia akan lakukan itu oleh karena jemaat di Korintus itu. Oleh karena jemaat itu di hadapan Kristus. Rasul Paulus memberikan satu bukti kepada jemaat, dia harus mengampuni untuk menunjukkan itu kepada sidang jemaat Tuhan di Korintus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat-saat ini kita juga mengalami hal yang demikian ya. Sulit untuk melepaskan pengampunan. Karena itu memang kembali bahwa itu mengenai hati ya saudara-saudara. Itu adalah satu keputusan yang harus kita ambil ketika ada orang yang bersalah kepada kita. Dan kita harus mengampuni orang tersebut. Dan saudara-saudara, firman Tuhan kembali datang kepada kita. Harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin itu sulit, mungkin itu susah, tidak mampu kita lakukan. Karena mungkin orang ini benar-benar mengecewakan kita. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita saat ini ya saudara-saudara, untuk kita belajar mengampuni. Mari, sebentar lagi kita akan melepaskan tahun 2022. Kita evaluasi sepanjang tahun ini. Banyak hal mungkin yang kita alami saudara-saudara. Banyak hal mungkin yang kita lewati. Bahkan mungkin satu ini ya saudara-saudara, ada orang yang mengecewakan kita. Dan kita sulit untuk melepaskan pengampunan. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita harus mengampuni. Karena apa? Di ayatnya yang ke-11 berkata, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ternyata iblis mengambil satu keuntungan kalau kita sulit untuk melepaskan pengampunan. Dengan cara apa? Sukacita kita dirampas, damai sejahtera kita dirampas. Hari demi hari kita tidak ada sukacita. Karena apa? Karena ada kekecewaan dalam hidup kita. Kita sulit melepaskan pengampunan. Nah, ini adalah keuntungan bagi si jahat itu, yaitu si iblis. Dan saudara-saudara, oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada kita semua, sebelum kita melepaskan tahun 2023, kita memasuki melepaskan tahun 2022, memasuki tahun 2023. Mari kita mau melepaskan pengampunan, amin. Kita mau belajar untuk apa? Untuk tidak memberikan keuntungan kepada iblis. Kita kalahkan iblis dengan mengampuni orang lain. Kita kalahkan iblis dengan tidak kecewa kepada orang lain. Iblis tidak boleh mengambil keuntungan sukacita kita. Iblis harus kalah. Kita harus kuat di dalam Tuhan, amin. Saudara-saudara, mari kita mau melepaskan pengampunan. Puji nama Tuhan. Kita tahu ya saudara-saudara, doa Bapa di surga, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kalau kita mau Bapa di surga mengampuni setiap kesalahan kita, kita harus juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini saudara-saudara. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah saat ini. Kami mau belajar ya Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak mau iblis mengambil keuntungan dari apa yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami membawa terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang tetap terus menyertai, Engkau Allah yang tetap terus memberkati dimanapun berada. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya penyertaan-Mu nyata dan sempurna bagi kami seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, kami selesai dalam renungan firman-Mu saat ini mengalaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat menyongsong tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.